Ya, terima kasih kawan-kawan, Bapak dosen, Ibu Pamong. Saya akan mencoba untuk menampilkan field teaching saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak Guru. Mana suaranya nih? Pagi, Pak. Pagi. Siang, sore menjelang sore di sini. Gimana? Ini kan pagi. Kabarnya gimana? Baik, Pak Guru. Pak Ejan, apa kabarnya? Sehat. Nah, Eri, apa kabarnya? Baik, Pak Guru. Ya. Semangat ya. Ya, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Nah, Eri. Hadir, nah, Eri. Hadir, Pak Guru. Nah, Andika hadir. Nah, Andika hadir. Ada, Pak. Saya, Pak. Nah, Pak Ejan hadir. Hadir, Pak. Semangat. Ya, Nak Sonia hadir. Nah, Lorina hadir. Hadir, Pak Guru. Ya, nampaknya ada yang tidak masuk nih. Nak Minrah ini kemana nih? Nak Minrah ini nampaknya tidak masuk ya. Ketua kelas Pak Andika, Nak Minrah ini kemana nih? Nak Minrah ini kemana nih Pak Nak Andika? Tadi kata mamanya ikut omnya beli-beli sebentar, Pak. Oh, iya. Nanti kalau sudah belum ada surat izin juga ya? Iya. Ya. Ya, sebaiknya sebelum kita mulai dengan berdoa ya. Ketua kelas Nak Andika, coba pimpin kita dalam doa ya. Silakan Andika, pimpin doa. Ya, Pak. Baiklah, teman-teman. Duduk, siap, Kak. Ya, tangan semua di atas meja. Mari kita berdoa agar di hari ini apa yang baru akan kita pelajari dapat kita mengerti dengan mudah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Andika ya. Ya, sekarang Bapak akan menampilkan lagu yang judulnya lagu Garuda Pancasila ya. Ini kita nyanyi sama-sama nanti ya. Ya, Pak Guru. Udah muncul anak-anak? Udah ada suaranya? Belum muncul, Pak Guru. Belum muncul. Apa udah muncul? Putus-putus suaranya, Pak Guru. Apa udah muncul lagunya? Belum, Pak Guru. Belum, Pak. Masih gelap. Filenya belum terbuka.
Pancasila, aku Udah mulai, udah ada kelihatan. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kula pendukung. Nyanyi sama-sama semuanya. Kau masih tetap siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, perayaan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, cukup ya. Ya, cukup nyanyinya. Semangat ya anak-anak. Semangat Pak Guru. Nampaknya diam-diam semua nih. Semua Semangat. Semangat Pak Guru. Semangat. Pagi-pagi itu seharusnya semangat ya. Atau ada yang belum sarapan di rumah? Udah Pak Guru. Ya, Ada yang belum Pak. sarapan? Sudah Guru. Ini pelajaran kita hari ini Bapak tampilkan dulu ya. Udah muncul layarnya. Udah Pak Guru. Iya. Ini maklum ya, kita ini daring, jadi kalau sinyal putus, jadi hubungan terputus juga ya. Ya, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan belajar kita ya. Tujuan belajar kita yang pertama itu peserta didik atau anak-anak sekalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan ekosistem. Lalu tujuan yang kedua, setelah menemukan pokok pikiran tentang bacaan ekosistem, peserta didik atau anak-anak sekalian mampu merangkum berdasarkan pokok pikiran yang ditemukan dengan benar. Yang ketiga, tujuan kita yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik atau anak-anak sekalian dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dengan benar. Tujuan kita yang keempat, dengan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Itu tujuan kita ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya Bapak akan menampilkan video juga ya. Anak-anak suka nonton kan? Suka Mana Pak ada? Guru. Nah, ya, Nak Eri suka nonton kan? Suka Pak. Ya, jangan nontonnya hanya sinetron, hanya tahunya Ikatan Cinta, Mbak Andin, jangan hanya itu ya. Yang tonton juga Ya, Pak. yang mengandung pelajaran ya. Nih, kita coba ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Nanti kita nonton bersama-sama dulu. Ada muncul layarnya? Belum Pak. Belum Pak Guru. Ya, sabar saja ya.
Anak tetap semangat ya. Baik. Yang di belakang jangan nakal. Nah Andika, nah Sunia, jangan ganggu kawannya ya. Udah kelihatan layarnya. Nah, anak. Sudah, Pak. Apa layar udah muncul? Ini Video udah belum, Pak? Tapi cuma gambarnya motor udah, gaya. Pak. Ini haram malum kita ini pelajaran. Cuma linknya saja. Ya. Ya ini belum muncul juga masih mutar kita ini. Udah. Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Udah muncul anak-anak. Tahukah kamu bagaimana cara mencari Belum, pokok Pak. pikiran dalam Suara aja, sebuah Pak. Dengarnya paragraf? belum. Kali ini kami belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Videonya tidak muncul. Waktunya Cuma belajar muncul bahasa itu bagian dari bahan Indonesia. ajarnya, Pak. Coba linknya saja, Pak Guru. Sudah ada itunya gambarnya. Cuma dengar suara kita, tapi tidak ada video. Sudah kelihatan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran adalah ide pembicaraan Ya, Pak. sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus A, B, C. Ya. Sepertinya sinyal kita bermasalah ini. Ya kita lanjut ya anak ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Ya kita lanjut karena sinyal Bapak ini bermasalah. Bapak juga ada penjelasannya di sini ya. Ya, ini kelihatan layarnya anak-anak. Kelihatan, Kelihatan Pak. Kak? Kelihatan. Sudah kelihatan. Ini sambil Bapak jelaskan ya. Pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran terdapat di awal, tengah, atau akhir sebuah paragraf. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum. Nah, itu tentang pokok pikiran ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Nah, Lorina mungkin. Pak Guru, kalau ide utama itu apa, kan? Ide utama. Iya. Ide utama itu udah dijelaskan ini ide pokok, yaitu inti dari sebuah paragraf tersebut. Intinya ya, kuncinya. Oh, Itu iya, Nak Pak Dika ya, Guru. Nak Norina ya. Terima kasih, Berarti itu bagus sekali berani bertanya ya. tidak sama, Ada yang lain? ya, Pak. Tidak Ya. sama dengan ini kalimat utama. Ide utama dan kalimat utama tidak sama ya. Ide utama dengan kalimat utama. Itu kalau ide utama itu ya. Kurang lebih ya, kalau ide utama itu maksudnya lebih diperkecil lagi. Kalau kalimat utama itu sebuah kalimat, kalau ide utama itu adalah kuncinya saja ya. Kunci dari atau ide pokoknya itu maksudnya ya. Iya, Pak. Saya paham Pak Nak Andika ya. Sudah, Ya, Pak. kalau kita lanjut saja ya. Iya. Itu tentang ide utama tadi ya. Selanjutnya, nah ini tentang ekosistem ya.
sistem nih anak-anak. Ini ada gambar nih. Coba Nak Paijan. Tadi ada Nak Paijan. Atau Nak Eri, Nak Eri. Ya, Pak. Ya. Coba Nak Eri jelaskan ke kawan-kawannya ada apa-apa saja dalam gambar Nak Eri. Ini lingkungan yang ada di sekitar sungai ya Pak Guru. Ada Iya, sapi. itu sungai boleh, danau boleh. Ya, ada sapi, ada kura-kura Pak Guru. Lingkungannya sangat asri Iya. dan bersih Pak Guru. Iya. Ya, dalam gambar itu maksudnya itu ada komponen ini adalah ekosistem, ada komponen hidup dan komponen tidak hidup atau biotik dan abiotik ya. Komponen biotiknya yaitu yang hidup. Misalnya ini ada sapi, ada kodok, ada kura-kura. Itu komponen hidupnya. Ya, komponen abiotik yang tidak hidup, contohnya ada air, ada tanah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Batu ya Pak Guru. Ini. Ya. Komponen biotik tadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan cuman hewan saja, ada tumbuh-tumbuhan juga termasuk makhluk hidup ya. Komponen abiotik yaitu makhluk tidak hidup. Ya, contohnya coba anak Sunia. Contoh komponen yang tidak hidup itu apa saja anak Sunia? Air, Pak. Iya, air. Contohnya apa lagi? Batu, Pak. Batu. Ya, bagus ya. Jawabannya itu sangat bagus ya. Jadi yang tidak hidup itu ada air, tanah, batu, gitu ya. Atau ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri yang hidup dengan ciri-ciri yang tidak hidup. Nah, Nak Minrah, ini mana Nak Minrah nih? Nak Minrah ini kemana nih? Atau Nak Eri sajalah. Nak Eri? Ya Pak Guru. Kalau Ya, biotik bisa, kan makhluk hidup. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya seperti gambar yang ditayangkan Pak Guru itu ada binatang rusa bergerak, berkembang biak, bernapas, ya Pak Guru. Terus ada komponen abiotik di Ya. sini, contohnya air, batu, itu ciri-cirinya tidak berkembang biak Pak Guru. Tetap jumlahnya. Ya, ciri-ciri. Ya, banyak sekali ciri-cirinya yang jelasnya tidak berkembang biak, tidak bernapas. Kalau batu itu kan tidak berkembang biak, tidak bernapas. Atau ada yang melihat batu berkembang biak? Ada yang pernah lihat? Ada Pak Guru, Pak Paijan pernah lihat. Batu beranang. Ada batu beranang. Dan di sini Ya, adanya batu batu itu akik, tidak Pak. bisa berkembang biak. Batu akik. Mungkin hanya mitos saja itu ya. Kalau ada yang batu yang beranang atau air yang beranang itu mungkin hanya mitos karena pada dasarnya itu adalah makhluk tidak hidup atau benda mati ya. Mungkin sudah jelas sampai di sini. Kita lanjut ya. Ada yang masih mau bertanya sampai sini? Pak Guru, ingin bertanya. Ya. Di sana kan Pak Guru Silakan. menayangkan gambar awan. Awan itu termasuk abiotik apa tidak Pak Guru? Ya, awan itu termasuk benda abiotik. Dia tidak hidup, ya, dia tidak beranang, tidak bernapas. Ya, walaupun nampaknya ada anak-anaknya itu bukan beranang ya. Itu dia tuh hanya ditiup angin, makanya kelihatan menyebar ya. Tidak bernapas, tidak berkembang biak, itu termasuk benda mati atau benda
abiotik. Udah paham, Nak Eri? Sudah Pak Guru. Ya, kita lanjut ya. Nah, lalu tugas kalian, Bapak mau membuat kelompok-kelompok ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama itu Nak Andika. Nak Andika, Ya, Pak. ya. 3 anggotanya. Nak Andika, Bu Lorina, Pak Aidan, Bu Indra ya. Kelompok kedua di ketua ya. Anggotanya itu Ya, Pak Guru. Bu Fitri, Pak Abu siapa itu? Ya, itu ya. Dibagi 2 ya. Di ketuanya Pak Andika dengan Pak Eri ya. Ya, Pak. Paham? Ya, Pak. Ya, dibuat kelompok ya. Ya. Kelompok ini nanti kita mengerjakan tugas di LKPD, Lembar Kerja Siswa ya. Udah Bapak sharekan itu ya. Ya, LKPD-nya tugasnya ada di sini, Bapak tampilkan ya. Nah, ini. Udah kelihatan nih, anak-anak. Jangan nakal yang belakang itu ya. Kalau mau keluar, itu izin ya. Nah, ini udah kelihatan tugasnya. Sudah, Pak. Nah, ya Yang mana tugasnya tugasnya? tiap kelompok nanti Bapak kasih tugas. Nah, ini tugas-tugasnya. Sebelum mulai berdoa. Lalu persiapkan terlebih dahulu alat tulis. Lalu mengerjakan jawaban pertanyaan dengan rapi. Nah, petunjuknya nanti petunjuk dalam kelompoknya nanti membaca teks yang berjudul ekosistem. Nah, ini ada teksnya juga ya, dibaca betul-betul ya. Lalu yang kedua, menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf. Selanjutnya, mengamati gambar yang disajikan. Nah, itu ada gambarnya. Lalu menuliskan contoh yang termasuk dalam komponen biotik dan abiotik. Ini bacaannya ya. Sudah Bapak bagikan tuh ya. Sudah dapat semua kan? Sudah Pak. Ya. Tentang ekosistem bacaannya. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan lembar kerjanya ini, lalu nanti ditampilkan satu kelompok 1 orang, ya 1 orang membaca hasilnya ya. Ini Nak Andika nanti bacakan hasil kerja kelompoknya dengan Nak Eri nanti ya. Ya, Paham? Pak. Ya Pak Guru. Ya. Waktunya 10 menit ya. Itu tentang bacaan tentang ekosistem. Ya udah selesai. Nah, Andika kelompoknya Belum, Pak. bisa dibacakan. Ya, boleh. Siapa yang dulu? Nak Eri atau Nak Andika sebagai ketua kelompok? Belum ingin juga bacakan Pak. hasilnya. Ya, waktunya masih 5 menit lagi ya. Jangan terlalu lama ya, itu kan banyak kelompoknya tuh. Masing-masing memberikan gagasannya ya. Lorina. Ya, jangan ribut. Ya, berdiskusi boleh tapi jangan ribut ya. Ini nomor 4. Kalau yang mau ke belakang izin dulu. Gimana? Tidak tahu tuh ini. Nah, ya, boleh berdiskusi. Kamu saja yang kerja. Punya Mira ini tidak ada. Ya, pelan-pelan saja itu ya. Ngomongnya pelan-pelan saja. Nanti kelas lain Iya, kedengaran nanti. Pak. Ya, Ya, Pak. udah selesai. Ya, coba kelompok Nak Andika dulu, silakan. Belum Satu selesai, saja ya, Pak. satu saja. Belum selesai, Pak. Belum selesai juga. Iya, Pak.
Ini masih oret-oretan, Pak. Belum disalin. Iya. Nah Eri, kelompoknya udah selesai. Nama belum Pak, ini teman-teman nggak mau buat. Ya, kita sudah namanya Mau itu, nyontek aja kelompok katanya di itu punyanya Pak Andika. harus kerjasama ya, tidak boleh hanya satu orang karena kelompok itu namanya juga kerjasama, semuanya bekerja ya, jangan hanya menyuruh satu orang saja ya. Ini kelompok saya Mihra tidak ada, Pak. Jadi bagaimana? Ya, nanti Bapak akan menghubungi WA-nya nanti, apa halangannya, mungkin sakit perut atau apa, nanti akan Bapak hubungi ya. Udah selesai, coba Bapak minta kelompok Naeri. Salah satu saja, contoh saja ya. Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Bagus ya. Paragraf 1 adalah pokok pikirannya mengenai hewan, Pak, yang makan rumput. Ya. Udah ya. Kelompok Naeri. Bagaimana hasilnya? Paragraf 2. Ya, paragraf 2-nya Pak ya. Ekosistem boleh. lingkungan dan pelestariannya Pak. Ya, boleh ya. Bagus ya, nanti semua jawabannya bagus-bagus semua. Nanti diselesaikan ya, yang karena ada yang belum juga, nanti boleh di rumah juga menyelesaikannya ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau nanya, silakan anak-anak. Atau yang belum jelas. Tidak ada, Pak. Ya, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke materi IPA-nya, yaitu mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Karnivora, hewan yang memakan daging. Omnivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Nah, coba Nak Fitri, ini mana Nak Fitri nih? Iya Pak, hadir. Kalau manusia itu termasuk kemana Nak Fitri? Oh, Apakah herbivora? tumbuhan dan juga daging Pak. Ya, berarti masuk ke Omnivora. ya, omnivora ya. Ada 3 itu perlu kalian nanti. Cara mengingatnya seperti ini ya. Kalau herbivora itu herba itu berarti daun-daun, masih makan daun. Kalau omnivora akar itu yang ada cakarnya tajam-tajam berarti makan daging. Kalau omnivora ini bukan manusia ya, berarti makan segalanya, bisa daging, bisa sayuran itu ya, itu ya. Bisa tahu cara ngingatnya? Ya, Pak. Ada herba, akar, om. Iya, ada cakar, ada om itu ya. Om itu pemakan segalanya, itu maksudnya ya. Bisa diingat itu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. Pak Guru. Iya. Pak Guru. Iya. Saya tidak suka makan sayur dan buah. Berarti saya karnivora. Tidak suka makan Sayur dan buah. oh, sayur dan buah. Tapi makan kah? Kenapa? Anak Andika makan nasi enggak? Makan, Pak. Ya, nasi itu termasuk tumbuhan, termasuk om juga, ya. Oh, Nah, biarpun Pak, tidak iya, makan, Pak. iya. Biarpun tidak makan buah, hanya makan buah dan sayuran. Kalau makan nasi juga tumbuh-tumbuhan, termasuk om juga, ya. Berarti saya bukan karnivora ya? Bukan. Nah, Andika Ya, punya Pak, cakar makasih, enggak? Pak. Sudah dipotong kukunya, Pak. Iya. Kemarin kena pukul karena kuku panjang.
Dipukul Bu Sonia, dimarahi. Tidak boleh. Kalau kuku panjang itu nanti masuk karnivora, nanti makan daging. Jadi makanya kukunya itu tidak boleh panjang ya. Nanti dikatakan orang karnivora pemakan daging nanti ya. Berarti Ya, Pak. Andika sama Lorina karnivora, Pak. Kukunya panjang semua Ya, itu. tidak boleh. Nanti Bapak potong nanti itu. Tidak boleh ya. Kuku panjang Bapak potong, Pak. Potong aja, Pak, mereka. Iya, nanti Bapak bagusin besok ya. Digunting, Bapak. Iya. Ya, Nana masih menanyakan nih. Tidak ada, Pak. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, ini ada pekerjaannya juga. Ini pekerjaannya secara mandiri ya. Setelah kalian menganalisis dan melihat pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, klasifikasilah gambar hewan dan guntinglah 5 gambar hewan yang terdapat pada LKPD. Tempelkan pada kolom di bawah ini. Cari yang sesuai. Ini sudah ada contohnya. Ini gambar apa ini? Gambar elang, Pak. Ya, Elang. nah, itu bukan kaki elang ya. Makanannya daging. Dia jangan berdasarkan berarti karnivora. Nanti di lembar kerjanya Bapak sudah menyediakan gambar-gambar. Ya nanti kalian gunting, kalian tempelkan ya. Tempelkan lalu jenis makanannya apa? Jenis hewan berdasarkan makanannya termasuk apa? Antara 3 tadi ya. Herba, karna, dan omnivora tadi ya. Siapa? Paham? Ya, paham sampai sini tugasnya? Paham, Pak. Bagus ya. Kita lanjut ya. Kalau paham dikerjakan, Bapak minta waktunya 10 menit untuk mengerjakan ya. Nanti digunting Ya, Pak. ya, ada gambar-gambar juga. Sudah ada Pak share-kan, nanti digunting ya. Nah, ini gambar-gambarnya nih. Nanti kalian gunting, kalian tempelkan sesuai dengan jenis-jenis makanannya ya. Ya, Bapak beri waktu 10 menit ya. Ya, udah ya, udah selesai semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Udah selesai. Nah, terima kasih, bagus ya. Nanti Bapak akan konten Sudah, nanti Pak. ya. Jadi semuanya mengerjakan dengan ya. Nanti kita lanjut. Iya. Bapak mau nanya ke anak semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Senang. Pak. Menyenangkan, Senang, Pak. Pak. Ya, bagus ya. Bapak harap anak-anak semua lebih bersemangat. Ya, ini karena tempat Bapak ini juga sinyal ya. Tapi tidak mengurangi juga, anak-anak semua harus bersemangat ya. Semangat Siapa? buat 5 ya. Siap. Ya, Siapa, Guru? semangat terus. Ya. Ya, Bapak juga memberi tugas. Ada tes formatif, coba nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, ada pekerjaannya nanti juga dikerjakan di rumah ya. Siapa? Jadi itu ya penjelasan kita tadi. Bapak mau minta Nina Andika. Kita bersama-sama untuk merangkum yang kita dapat hari ini tentang ekosistem tadi. Apa yang Na Andika bisa pahami tentang ekosistem tadi? Ya, teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar menentukan pokok pikiran dari suatu teks non-fiksi. Tadi teksnya judulnya ekosistem. Terus kita juga belajar menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Ada yang karnivora,
ada yang omnivora, ada yang herbivora. Beruntung saya bukan karnivora, ternyata saya omnivora. Iya. Hore. Iya. Itu pintar sekali Pak Andika ini ya. Macam orang dah pernah kuliah saja ya. Bagus ya. Jadi itu kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini ya, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu istirahat ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita bukan jam istirahat, jam pulang ya. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba yang tadi ketua kelas, ini seksi kerohanian, Bu Sonia, ini seksi kerohanian. Silakan memimpin doa. Ya, Sebelum pulang, berdoa mulai. Selesai. ya, terima kasih. Di rumah tetap belajar, juga terus semangat ya. Ya, kalau udah pulang jangan lagi nyimpang-nyimpang ke lain, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Paham? Paham, Ya, Pak. Paham, Pak. Selamat siang semuanya. Nanti kita bertemu lagi besok ya. Ya, silakan. Selamat rekreasi, Pak. Ya, terima kasih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Ya, mungkin sekian dari saya. Yang jelas banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak dosen.